Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jailani dengan NIM 11920601119 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan melakukan praktikum terkait alat indera. Nah, sebelum kita beranjak pada praktikum, marilah kita ketahui dulu apa itu alat indera. Alat indera adalah alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Alat di sini adalah reseptor saraf yang sensitif, sedangkan dunia luar yang dimaksud adalah dunia di luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Indera mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Impuls merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar, menurut Iswari tahun 2018. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengar atau telinga, indera pengecap atau lidah, indera pembau atau hidung, dan indera peraba atau kulit menurut Wulandari tahun 2015. Lalu selanjutnya, bintik buta adalah bola mata yang tidak mengandung reseptor penglihatan baik sel batang maupun sel kerucut sehingga tidak berfungsi untuk melihat. Bagian ini menjadi jalan bagi saraf optik meninggalkan bola mata. Bintik buta sebagai bagian dari retina tidak peka terhadap cahaya menurut Juan tahun 2000. Lalu indera pembau atau penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Indera penciuman atau pembau memungkinkan kita untuk membedakan berbagai macam aroma-aroma bau seperti aroma kopi, coklat, parfum, bunga, hingga rempah-rempah. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta pada mata dan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu bahan yang digunakan apel dan jahe. Alat yang digunakan yaitu pisau talenan, penggaris, tusuk gigi, gunting, kain penutup mata, kertas HPS, dan alat tulis. Langkah kerja yang pertama yaitu sediakan es atau manila dengan panjang 14 cm dan lebar 3 cm. Lalu buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan negatif sejauh 10 cm. Lalu selanjutnya jauhkan kertas dan pegang kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Tanda titik dipasang sebelah dalam. Lalu pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Langkah selanjutnya, dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Lalu, ukur dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur tersebut dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Lalu beranjak pada langkah kerja yang kedua. Langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu potong apel dan jahe dengan ukuran yang kecil dan juga ukuran yang sama. Selanjutnya, tanpa melihat, bau akan menentukan jenis makanan.
Lalu, tutup mata, pasang penjepit hidung, gunakan tusuk gigi untuk memasukkan potongan apel dan jahe ke dalam mulut dengan bantuan teman. Lalu, kunyah pelan-pelan dan tentukan jenis makanan yang dimakan. Tabel hasil pengamatan bintik buta. Rata-rata dari keseluruhan percobaan dengan mata kanan ditutup dan mata kiri ditutup memiliki perbedaan. Rata-rata pada mata kanan ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang adalah 32,6. Sedangkan jarak pada waktu tanda positif kembali adalah 4. Nah, sedangkan rata-rata pada mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda positif hilang adalah 28, sedangkan jarak pada waktu tanda positif kembali adalah 41. Pembahasan langkah kerja yang pertama yaitu setelah dilakukannya kegiatan praktikum, diperoleh hasil bahwa posisi bintik buta mata kanan dan mata kiri berbeda pada jarak tertentu objek terlihat dan pada jarak tertentu juga objek tidak terlihat. Pada saat objek tidak terlihat, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Begitupun sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu objek jatuh di bagian bintik bening pada retina, maka suatu objek dapat terlihat. Selanjutnya, sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna atau sel batang dan mampu merang sinar kuat dan berwarna atau sel kerucut. Sel batang dan kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuknya. Setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa mata ke retina, menurut Wangko tahun 2013. Lalu pembahasan terkait langkah kerja 2. Berdasarkan hasil percobaan, yang pertama yaitu dengan menutup mata dan hidung, lalu mencoba memakan apel dan jahe, namun tidak tercium aromanya, hanya bisa dirasakan. Sedangkan pada percobaan kedua, dengan menutup mata saja, lalu mencoba memakan apel dan jahe, diperoleh hasil yaitu aroma dari keduanya dapat tercium dan dapat dirasakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kusumo Putro tahun 2005 bahwa indera penciuman adalah indera yang digunakan untuk mengenal lingkungan sekitar melalui aroma yang dihasilkan. Di dalam hidung terdapat banyak sel kemoreseptor untuk mengenali bau. Pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Jawabannya, berdasarkan hasil pengamatan, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dapat terjadi apabila bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke dalam daerah bintik buta. Pertanyaan yang kedua, pada jarak tertentu, tanda positif hilang dan pada jarak tertentu, yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu tanda positif hilang dikarenakan tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam titik buta sehingga tanda tersebut hilang. Hal ini disebabkan karena pada titik buta tidak memiliki sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut tampak kembali, retina sudah mampu menangkap cahaya. Pertanyaan nomor 3, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Jawabannya, tidak ada hubungannya karena buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetik. Pertanyaan nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Jawabannya,
Orang yang berpindah dari suatu ruangan yang gelap secara tiba-tiba penglihatannya berkurang. Hal ini diakibatkan karena di dalam mata sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya, dalam waktu adaptasi tersebut mata kurang untuk melihat sehingga ketika pindah ke dalam ruangan yang gelap akan berkurang. Hal ini berhubungan dengan bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam titik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Pertanyaan nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, percobaan tadi melakukan akomodasi karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya. Objek yang dekat pun dapat difokuskan pada retina. Adapun akomodasi sendiri merupakan kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah atau menebal ataupun menipis yang membuat pandangan menjadi fokus.